Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan saya Tenti Handriani Purba, mahasiswi Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP semester 7 yang sedang melakukan praktik lapangan 3 secara online. Saat ini kita akan disapa kembali oleh firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk berkat yang masih boleh kami rasakan di setiap kehidupan kami. Kami dapat melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir bagi kami, supaya kami dapat menerima, dan kiranya firman-Mu dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal 30 ayat 22. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kitab Kejadian berisi tentang penciptaan yang menunjukkan kuasa Allah. Secara spesifik, kuasa Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia dan keturunannya. Ayat bacaan kita pada saat ini memperlihatkan bagaimana Allah berkuasa atas kehidupan manusia, sehingga Allah mampu memberikan berkat berupa keturunan bagi Rahel, istri Yakub. Apa yang dialami oleh Rahel pada saat itu bukanlah hal yang mudah. Tidak memiliki keturunan pada waktu itu dianggap sebagai aib. Itu sebabnya memiliki keturunan dianggap sebagai tanda memperoleh berkat dari Tuhan. Namun perlu diingat, ini adalah cara berpikir masyarakat sosial pada masa itu. Pada masa ini, tidak memiliki anak tidak boleh dianggap sebagai aib, apalagi tidak diberkati Tuhan. Berkat yang berupa keturunan didapatkan Rahel dengan melalui proses yang tidak mudah. Rahel harus tabah menunggu, berusaha, dan berserah kepada Allah. Cerita tentang Yakub dan kedua istrinya, yakni Lea dan Rahel, memperlihatkan bagaimana proses kehidupan manusia tidak serta-merta dapat terjadi sesuai dengan apa yang manusia inginkan. Sebaliknya, proses hidup manusia ada dalam kehendak Allah dan melaluinya Allah dimuliakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika ditelaah dengan baik pada ayat 2-21, maka terlihat bahwa kehidupan Rahel sedang diuji, meskipun melalui keluarga terdekat. Namun, di ayat 22 memperlihatkan hasil dari kesabaran dan ketabahan Rahel. Dalam ayat 22 tertulis bahwa Allah mendengarkan permohonan Rahel sehingga Allah membuka kandungannya. Permohonan yang disampaikan Rahel kepada Allah tidak terlepas dari pergumulan melalui doa dan ada unsur meminta. Doa dan permintaan Rahel kepada Allah terjawab dengan penyadaran bahwa Allah menjawab doa dan mengabulkan permintaan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui teks Alkitab kita saat ini, kita dapat melihat bahwa Allah secara menunjukkan bahwa Rahel berdoa dan meminta. Mungkin Allah sudah tahu lebih dahulu apa kerinduan dan harapan Rahel untuk memiliki keturunan. Allah melihat keyakinan dan kebesaran iman Rahel atas apa yang dia doakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perikop kali ini, kita dapat belajar melihat dari kehidupan Rahel sebagai salah satu contoh orang yang berserah kepada Allah dan menjadikan doa sebagai sarana untuk meminta apa yang diharapkan. Sebagai orang Kristen, kita harus pahami bahwa doa tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab setiap orang,
Lebih daripada itu, doa dipandang sebagai nafas hidup setiap orang. Nafas hidup akan selalu dibutuhkan untuk bertahan hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 7 ayat 7 juga bisa menjadi refleksi bagi kita, di mana Tuhan sendiri memberikan kesempatan untuk manusia untuk mengutarakan permintaannya, mencari yang diharapkan, dan mengetok pintu untuk memohon pertolongan. Perintah ini menjadi penyadaran bagi setiap orang, termasuk kita sebagai orang Kristen, bahwa hanya satu tempat kita berdoa dan meminta, yaitu